Kasus pembunuhan berencana menggegerkan publik Lombok Tengah pada Rabu 4 Januari kemarin. Seorang istri berinisial FS, umur 19 tahun, warga dusun Pondok Komak, Desa Lantan, Kecamatan Batu Kuliang Utara, yang awalnya ditemukan tergantung di pintu rumahnya. Polisi yang menemukan kejanggalan setelah melakukan olah TKP dan otopsi tidak serta-merta percaya terhadap keterangan saksi. Berbekal kejanggalan, polisi akhirnya mendalami dugaan keterlibatan suami korban dalam peristiwa hilangnya nyawa seorang manusia itu. Yang paling menggemparkan, FS ternyata tidak bunuh diri seperti yang diceritakan oleh para saksi. Perempuan belia itu ternyata korban dari kebiadaban pelaku yang tidak lain adalah suaminya sendiri. Tak berhenti sampai di situ, pelaku tidak membunuh FS seorang diri. Ia meminta ibu dan kakaknya untuk menghabisi nyawa FS yang konon dikatakan oleh para pelaku sebagai menantu dan ipar yang tidak penurut. Lalu apa saja fakta-fakta di balik tragedi suami bunuh istri itu? Di awal tahun, sebuah tragedi mengejutkan terjadi di Desa Lantan, Kecamatan Batu Kuliang Utara, Lombok Tengah. Tidak menunggu waktu lama, laman media sosial dipenuhi oleh video-video seorang suami, ibu mertua dan kakak ipar digelandang pihak kepolisian Resort Lombok Tengah. Video-video itu dibumbui dengan berbagai caption. Bahkan ada yang mengatakan tragedi suami bunuh istri itu sebagai kasus Ferdi Sambo versi Lombok. Dan berikut ini, tim liputan Sasak TV merangkum fakta-fakta di balik tragedi suami bunuh istri di Lombok Tengah itu. Fakta pertama, korban adalah perempuan berusia 19 tahun. Korban bernama Vita Suryati atau FS, seorang perempuan belia berumur 19 tahun yang telah menikah 1 tahun lalu. Kedua, pelaku adalah suami korban. Setelah melakukan olah TKP dan otopsi, polisi menduga FS tidak bunuh diri. Suami korban inisial SR sebagai orang terakhir yang berkomunikasi dengan korban langsung didalami. SR yang awalnya sebagai saksi akhirnya ditetapkan sebagai tersangka utama atas tragedi hilangnya nyawa FS yang diskenariokan sebagai korban gantung diri itu. Fakta ketiga, pelaku dibantu ibu dan kakaknya. Untuk menghilangkan nyawa istrinya, SR tidak kuasa melakukannya sendiri. Ia meminta bantuan kepada kakak dan ibunya untuk memegang kaki dan tangan korban agar tidak berteriak dan berontak saat SR mencekik istrinya hingga tewas. Kakak pelaku bertugas memegang kaki dan mengikat korban, sedangkan ibu mertua korban bertugas mengikat leher korban lalu digantung di pintu rumah. 4. Pembunuhan berencana. Tragedi pembunuhan yang melibatkan seorang suami, ibu mertua, dan kakak ipar korban telah direncanakan sebelumnya. Suami korban sebagai pelaku utama telah memberitahu ibu dan kakaknya bahwa ia akan membunuh istrinya pada hari Minggu 1 Januari lalu. Ibu mertua dan kakak ipar korban bersedia membantu pelaku dengan alasan kesal karena korban dianggap sebagai istri yang tidak patuh terhadap suaminya. Para pelaku akhirnya menjalankan rencana jahatnya terhadap Vita Suryani pada hari Selasa pagi dan diskenariokan seolah-olah Vita Suryani mati bunuh diri dengan cara gantung diri. Lima, ada kejanggalan di tubuh korban. Polisi yang menerima laporan penemuan mayat tergantung itu tidak serta-merta percaya dengan keterangan saksi. Terlebih, polisi menemukan kejanggalan di tubuh korban saat melakukan olah tempat kejadian perkara. Di kaki dan lutut korban terdapat luka lecet bekas jeratan tali. Sedangkan posisi mayat korban saat ditemukan tergantung terlalu rendah dan kakinya menyentuh lantai. Sehingga
polisi mencurigai Vita Suryani tidak mati gantung diri, melainkan digantung. 6. Sanksi hukuman mati. Tragedi suami bunuh istri di Lombok Tengah itu masuk kategori pembunuhan berencana. Berdasarkan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sanksi atas pembunuhan berencana itu adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup atau sekurang-kurangnya hukuman penjara 20 tahun. Sini yang kita temukan kaki korban menyentuh lantai dan jeratan tali yang menjerat leher itu terlalu rendah. Setelah kita melihat adanya kejanggalan di sini, kita langsung melakukan penyelidikan, tim lapangan kita melakukan penyelidikan dan kita mencurigai suami korban yang merupakan yang merupakan terakhir yang berkomunikasi sama korban. Setelah kita lakukan pendalaman bahwa suami korbanlah pelaku pembunuhan. Apa bukti pertama yang mengungkap kasus ini bahwa ini adalah pembunuhan gitu, Pak? Jadi dari hasil otopsi kita mendapatkan hasil bahwa ada kekerasan. Ada kekerasan yang terjadi sehingga itu yang membuat kita yakin bahwa ini merupakan pembunuhan dan kita lakukan penyelidikan. Dari Praia Lombok Tengah, tim liputan Sasak TV memberitakan.